Nah, perihal kerasukan ini sejauh yang Bante pelajari dan pahami, itu belum ketemu sebetulnya gimana sih secara abhidhamanya kerasukan itu ya. Tapi ada beberapa kasus Bante pingin jelasin. Kayak contohnya Bante Ananda. Di Mahaparinibbana Sutta, waktu Buddha bilang, contohnya, Buddha itu udah mau parinibbana. Tapi kalau Buddha mau, Tathagata itu bisa memperpanjang usianya. Gitu ya. Nah, waktu itu Bante Ananda katanya sedih. Jadinya lupa tanya. Terus juga ada momennya contoh, Buddha bilang bahwa kalau Sangga menginginkan, Sangga tuh boleh menyingkirkan beberapa pelanggaran kecil, ya, pelanggaran ringan. Terus Bante Ananda juga lupa tanya. Ya. Nah, ada momennya di mana lupanya Bante Ananda itu disebabkan oleh Mara katanya. Mara yang berusaha mengalihkan perhatian Bante Ananda sehingga Bante Ananda jadi lupa bertanya. Nah, waktu dijelaskan, ada kata menjelaskan bagaimana sih Mara ini mempengaruhi Bante Ananda itu katanya dengan menampilkan eh, tampilan yang menyeramkan katanya. Jadi bukan dirasukin Bante Anandanya, bukan. Ya. Jadi karena tampilan itu Bante Ananda jadi lupa, dia ngelihat objek itu jadi. Nah, terus juga dijelaskan di situ ya bahwa untuk orang lain ya. Nah, tadinya Bante asumsi bahwa apakah kalau Arya nggak bisa dibegitukan ya. Nah, makanya untuk orang lain. Untuk orang lain itu kadang marah ya. Mereka masukin tangannya lewat mulut ya, terus pegang jantungnya. Nah, waktu dipegang jantungnya begitu, biasanya orang ini hilang kesadaran. Ya itu. Nah, jadi bisa dipengaruhin sama si Mara. Nah, jadi kita nggak tahu apakah Arya lalu nggak bisa dibegitukan, ya kenapa Banti Ananda nggak dibegitukan. Nah, tapi nggak dijelasin ya bahwa Arya nggak bisa dirasuki. Nah, tapi ada penjelasan bahwa bagaimana Mara mempengaruhi batin orang lain dengan gitu. Dia pegang jantungnya, ya, terus akhirnya orang itu jadi dipengaruhi. Nah, terus di Winaya juga ada. Winaya bilang bahwa biku nggak boleh dalam keadaan sadar minum darah, ya, makan daging mentah nggak boleh. Ada pelanggarannya. Nah, tapi ada pengecualian saat bikunya itu kerasukan. Nah, Amanusa Bado namanya ya. Amanusa ini bukan manusia, penyakit bukan manusia. Eh, jadi dipengaruhi oleh yang bukan manusia, itu maksudnya. Nah, ini mengacu kepada kerasukan. Nah, waktu ada kata menjelaskan apa yang terjadi sih, sebetulnya kenapa lalu kalau kerasukan boleh minum darah gitu ya, atau makan daging mentah, ada kata menjelaskan karena sebetulnya yang meminum darah itu bukan dia, yang makan daging mentah bukan dia, tapi si makhluk. Nah, karena kasus Winaya itu ada sempat biku dia karena kerasukan ya, jadi dia mau minum darah, makan daging mentah itu. Terus digimanain pun juga nggak bisa diobatin. Ngobatinnya hanya biarin dia makan darah itu. Akhirnya dia pergi ke tempat sembeli kalau nggak salah. Nah, dia minum darah dan makan daging itu. Baru sembuh dia dari kerasukannya. Nah, jadi di Atakana menjelaskan sesungguhnya yang minum dan makan daging itu bukan dia, tapi si makhluk itu. Tapi kelihatannya kayak pakai badan dia gitu untuk makan dan minum. Nah, itu. Juga sebetulnya Bante nggak ada referensi, artinya apakah dewa juga mau gitu ya masuk ke badan manusia, tapi kayaknya unlikely ya. Karena dia tuh dewa itu tuh nggak suka bau kita. Itu ada referensinya ya bahwa dewa itu cium bau kita dari jauh pun gitu ya. Katanya 1 yojana gitu. 1 yojana 10 kilo.
Di dalam radius 10 kilo aja dia bisa cium bau kita ya. Sekarang dia mau masuk ke kita. Apa mungkin? Yang ada juga mungkin ya, dia dari jarak jauh mungkin mempengaruhi. Contohnya ada di Jataka. Waktu itu Bodhisatta. Dulu masih belum sempurna sih, artinya Bodhisattanya masih yang awal banget gitu ya. Nah jadi waktu itu mengumpulkan Wirya Parami. Dia bersamaan dengan mamanya naik kapal. Terus kapalnya itu karena badai hancur. Tinggal sebilah kayu aja gitu ya. Sisa. Nah dengan itu dia ngapung dan dia bantu mamanya. Akhirnya dengan wiryanya itu, dengan usahanya itu, dia berusaha berenang gitu ya. Sampai akhirnya ketemu pulau selamat. Katanya 7 hari berenang. Nah waktu itu ada seorang Brahma. Nah Brahma ini keluar dari meditasi, tiba-tiba muncul dalam batinnya bahwa pingin lihat deh di dunia itu ada nggak orang yang berpotensi jadi Buddha, Bodhisatta jadi ya. Dia ngelihat nih, oh ada ini orang yang lagi berusaha menyelamatkan mamanya dengan berenang di samudra. Nah waktu itu Brahma bisa bikin si Bodhisatta ya seolah-olah itu memotivasi dia untuk bertekad jadinya. Dengan parami ini saya jadi sama Sang Buddha. Nah ini jadi kayak, tapi bukan datang ke situ bukan ya. Dia kayaknya entah dengan kemampuan dia bikin orang ini bisa berpikir gitu, beraspirasi. Nah itu ada contohnya. Ya kadang-kadang berarti kita bisa lihat bahwa makhluk bisa mempengaruhi sampai kayaknya dia bisa yang dimakan orang yang dirasuki itu dia bisa makan hanya dengan cara seperti itu kayaknya ya kalau dari Vinaya. Tapi juga ada di mana nggak lewat harus pengaruhi sampai gitu, kayaknya contoh marah cuma pegang jantungnya aja. Nah orang bisa hilang kesadaran gitu contohnya. Kayaknya ada berbagai cara, Dev. Nggak cuma satu cara. Nah, terus waktu misalnya masuk deh ya ke makhluk itu, kerasukan benerannya yang kayak selama ini orang taunya masuk gitu. Nah itu secara abhidhamma gimana? Nah nggak dijelasin juga Dev sayangnya. Nah, jadi susah kita ngomonginnya. Atau referensinya aja yang Bante belum ketemu juga belum tahu ya. Kalau kama ya, itu kayaknya bukan kama dia. Misalnya secara total gitu ya. Secara total dia dipengaruhi sama sekali ya. Itu di luar dia. Nah itu kayaknya itu kamanya kama si ini. Kama si makhluk jadinya ya. Betul-betul dia dikendalikan makhluk itu. Itu di luar dia, nggak ada niat.